Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya ya. I love you all semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan ke episode berikutnya ya, yaitu khataman Python ya. Tepatnya di khataman Python kita kali ini adalah kita masuk di bab 3.3, yaitu halaman 67 dari 582 halaman. Yes ya, bismillah. Baik, khataman kita kali ini kita akan menghatamkan pak buku Python ya, yaitu Daniel Y. Liang ya. Judulnya Introduction to Programming Using Python ya, karangan Daniel Y. Liang. Baik, kita lanjutkan. Eh, Bab berikutnya yaitu 3.3, itu String and Characters ya. In addition to processing numeric value, you can process strings in Python. A string is a sequence of characters and can include text and number. String values must be included in matching single quote or double quotes. Yeah. Python does not have a data type for character. A single character string represents a character, for example. Nah, di sini sebagai tambahan untuk memproses sebuah bilangan numerik, you can process string. Nah, kita dapat menggunakan memproses string di dalam Python, ya kan? Selain kita memproses bilangan angka ya, numerik ya, kita juga dapat memproses string dalam Python. Apa string? String itu adalah kumpulan dari karakter yang mana dapat berisi teks maupun bilangan, jadi angka ya. String value must be included in matching single quote or double quote. Jadi string value, nilai string ya, itu harus berada dalam di antara tanda petik ya. Single quote, petik satu maupun petik dua, nanti ada petik dua di situ ya. Python does not have a data type for character. Di Python tidak memiliki tipe data untuk karakter. Maka single character string represent a character. Jadi single karakter dalam string, satu karakter di string itu merepresentasikan adalah sebuah karakter. Example, contohnya adalah letter, misalkan letter sama dengan A. Nah, A inilah yang dia sama saja nanti dia memberikan karakternya di sini. A. Ya, number char misalkan 4. Nah, sering ini sama dengan numbernya nilainya 4. Kemudian message itu good morning. Ini artinya adalah pesan sama dengan good morning. Jadi seperti itu ya tipenya. Jadi inilah kalau mau berkarakter ya A ya ditulis seperti ini, 4 seperti ini ya. Kalau ini berupa string atau kumpulan dari berbagai karakter. Next, the first statement assign a string, ya, assign a string with the character A to variable letter. Jadi pernyataan yang pertama tadi memberikan tanda sebuah string, ya, menukar sebuah string itu dengan karakter A pada variabel letter. Kemudian pernyataan yang kedua itu memberikan sebuah nilai string ya dengan digit karakter. Jadi karakter angka ya. Digit karakter for to the variable number, numcar, numcar ya. Kemudian the third statement, jadi ke statement pernyataan yang ketiga itu memberikan sebuah string yang berisi good morning pada variabel message. Oke, sudah. Baik, kemudian bab yang 3.3.1 ASCII code, kode-kode ASCII ya. Komputer Computers use binary numbers internally. C section 1.22 ya. Artinya komputer itu menggunakan bilangan biner ya secara internal. Baik itu 1010 ya, seperti yang di section 1.2.2 ya. A character is stored in a computer as a sequence of 0 ya and 1 ya kan. Mapping a character to its binary representation is called character encoding. Jadi pemetaan sebuah karakter ya dengan yang merepresentasikan binary-nya itu disebut dengan encoding karakter. Jadi encode karakter ya. There are different way to encode karakter. Ya ada berbagai banyak cara untuk mengencode. Jadi menerjemahkan ya, merubah karakter sebuah karakter. The manner in which character are encoded is defined by encoding schema. Jadi problemnya adalah bagaimana sebuah karakter ya, itu didefinisikan
oleh sebuah skema encoding. One popular standard is ASCII, American Standard Code for Information Interchange, ya, 7-bit encoding schema for representing all uppercase and lowercase letter. Jadi salah satu standar populer yaitu ASCII. Ya, ASCII itu merupakan skema encoding 7 bit untuk merepresentasikan semua bentuk lowercase, ya, teks huruf besar, uppercase huruf besar, lowercase huruf kecil, digit angka, punctuation mark, tanda ya, tanda punctuation ya, dan karakter kontrol karakter. ASCII uses number 0 to 127 to represent karakter. Jadi dia menggunakan angka 0 sampai 127 untuk merepresentasikan sebuah karakter. Ya, Appendix B, the ASCII character set. Jadi ada Appendix B nanti akan dijelaskan. So the ASCII code for karakter. Jadi akan ditunjukkan nanti susunan kode ASCII dari setiap karakter. Baik, itu ASCII code. Kemudian 3.3.2 Unicode code. Kode Unicode, Python also support Unicode. Jadi Python juga mensupport Unicode. Unicode is an encoding scheme for representing international character. Jadi Unicode ini juga sebuah skema encoding untuk merepresentasikan international karakter internasional. ASCII is small subset of Unicode. ASCII ini bagian kecil dari Unicode. Unicode itu lebih besar lagi, ya kan? Unicode was established by Unicode Consortium to support the interchange, processing, and display of written text in the world diverse language. Jadi Unicode ini ya apa ya, ditentukan oleh Unicode Consortium, ya kan? Bagaimana untuk perubahannya, prosesnya, tampilan ya, teks bahasa di seluruh dunia. Unicode start with tanda garis miring ya, apa itu, backslash ya, backslash U. Nah, baru kemudian followed by 4 hexadecimal digit that run from U 000 ya sampai UFFF ya. For information of hexadecimal number, see Appendix C. For example, the word welcome. Misalnya kita menuliskan selamat datang, welcome, ya kan? Is translated into Chinese using 2 karakter. Nah, ini dapat diterjemahkan dalam bahasa Cina dengan menggunakan 2 karakter, yaitu tanda ini dan tanda ini. Ya, saya nggak ngerti ini ya apa. The Unicode representation of these 2 karakter A. Ya, jadi Unicode merepresentasikan bahwa 2 karakter ini, ya, 1 dan 2 ini, karakter ini, bahasa Cina ini dengan ini. Garis miring U 6 berapa itu? 822 8B itu ya. 8B atau 82 6822 dan U 8 FCE. Oh, B ternyata, mohon maaf ya, B. Nah, saya kurang kelihatan ini. Dan garis miring U 8 FCE. Oke. The program of enlisting 3.3 display 2 Chinese character and 3 Greek letters as shown in figure 3.1. Jadi program listing 3.3 yang judulnya display Unicode ini menampilkan 2 karakter Cina dan 3 karakter Yunani ya, Greek letter. Jadi teks Yunani ya, itu alfa, beta, gamma, yang ini 2 karakter itu. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini ya, display filenya kita jalankan F5. Nah, ini ya. Jadi ada dua karakter Cina dan 3 karakter Yunani, alfa, beta, gamma. Oke. Baik, itu Unicode. Nah, sekarang ini ya. If no Chinese font is installed on your computer, jika di dalam komputermu belum terinstall bilangan Cina, ya, you will not be able to see the Chinese character ya. Kamu nggak akan bisa tahu ya, nggak akan bisa melihat ada karakter China. In this case, delete U6B22 U8FCE from your program to avoid error. Ya, menghapus ini maka akan menghasilkan error, ya kan? The Unicode for Greek letter alpha
beta dan gamma A, U03B1, U03B2, U03B3 ya. Itu. Jadi jika kita menghapus ya, delete, avoid akan menjumpai menghasilkan error ya jika kamu menghapus ini. Baik, kita lanjutkan the odd and char function 3.3.3. Python provide the odd character ch function for return the ASCII code for the character ch and the character code function ada fungsi ya, Python memberikan fungsi ORD ya, yang mana fungsi ORD ini mengembalikan kode ASCII untuk karakter CH yang di dalamnya ini ya. Sedangkan CHR code fungsi ya, itulah fungsi CHR ini untuk mengembalikan karakter yang ditampilkan oleh kode tadi. For example, CH A. Nah, ya kan? Or CH berarti A-nya berapa? 97. Jika 98, maka karakternya B kan dibalikannya toh. CHR 98 B. Nah, kalau OR kita pengen tahu kodenya untuk A huruf besar, maka jawabannya adalah 65. Oke. The ASCII code for A is 97, 97 untuk A kecil. Which a greater than the code for A besar 65. Nah, ini. The ASCII code for lowercase letter A consecutive integer starting from the code for A, then B, C, and so on. Jadi kode ASCII untuk huruf kecil ya merupakan urutan integer yang dimulai dari kode A kecil, B kecil, C, dan selanjutnya sampai nanti Z kecil up to the letter Z. The same is true for the uppercase letter. Hal yang sama juga terjadi pada uppercase letter. The difference between the ASCII code and lower letter and its corresponding uppercase letter is the same. 32. Jadi artinya selisih ya di antara kode ASCII untuk huruf kecil dan huruf besar itu adalah 32. This is a useful property for processing character. Jadi ini sangat penting ya, sangat berguna bagaimana kita nanti memproses karakter. For example, you can find the uppercase representation of any lowercase letter as shown in the following code. Untuk contoh, kamu dapat menentukan huruf besar ya dari yang merepresentasikan dari sebarang huruf kecil. Nah, contoh ORD A kecil dikurangi ORD A besar. Nah, itu hasilnya 32. Tidak ingat tadi ya, sama, selisihnya sama. Kemudian ORD D kecil dikurangi ORD D besar sama 32. Maka offset sama dengan selisih ya, ORD A min ORD A besar. Nah, lowercase letter itu adalah H. Lowercase letter itu adalah H, huruf H kecil. Maka uppercase letter gampang ada. CH karakter di odd lowercase letter dikurangi dengan offset. Selisihnya kan 32 tadi tuh. Nah, jadi maka jawabannya uppercase letter adalah H besar. Oke. Line 6 ya, line 6 jadi baris ke-6 itu memberikan sebuah penilaian menghitung a lowercase letter huruf kecil sebenarnya untuk variabel lowercase letter yaitu apa H kecil. Line 7 of 10 is corresponding uppercase letter. Jadi line 7 ini hubungannya dengan huruf besarnya dari H ya, jadi H besar. Baik, 3.3.4 escape sequence for special character ya. Nah, ini ada urutan karakter-karakter spesial. Suppose you want to print a message with question mark in the output. Anggaplah Anda ingin mengeprint, menampilkan sebuah pesan dengan question, tanda question ya pada keluaran. Can you write a statement like this? Print, he said, tanda petik, John's program is easy to read. Oke. No, this statement has an error. Jika kita ketik ini, maka akan terjadi error. Python think the second question mark in is the end of string and does not know what to do with the rest of character. Jadi Python ini akan berpikir bahwa tanda petik yang kedua pada akhir dari string ya, itu tidak diketahui untuk karakter yang mana nanti di situ ya. Di satu ini dengan ini, nah kemudian ini dengan ini harusnya. Nah ini kan kosong.
Jadi nanti ada tanda string apa yang dia tidak bisa, karakternya nggak ditutupi nanti di sini. Nah, ini error. To overcome this problem, ya, Python use a special notation to represent special character as shown in table 3.3. The special notation which consists of backslash followed by a letter sebuah or a combination digit is called escape sequence. Jadi baik, untuk menyelesaikan masalah itu, ya, Python menggunakan spesial notasi sebuah karakter, ya, yang ada tabel 3.3. Spesial notasi ini terdiri dari backslash diikuti oleh letter atau kombinasi dari digit. Jadi diikuti oleh huruf dan juga kombinasi oleh angka. Disebut dengan escape sequence. The n, backslash n itu karakter, itu dia punya arti new line, yaitu line break or end of line. Jadi akhir dari karakter, ya. Which signifies an end of a line. Jadi yang mana akan signifikan pada akhir dari baris. The backslash f karakter force the printer to print from the next page. Ya, jadi itu untuk mengeprint, untuk menampilkan halaman berikutnya. Backslash r karakter, ya, itu is used to move cursor to first position on the same line. Jadi untuk memindahkan posisi kursor di awal baris. The backslash f and backslash r karakter rarely used in this book. Jadi nanti akan kita gunakan di buku ini, ya. Banyak. Oke, Python escape sequence. Jadi inilah escape, ya, escape urutan escape. Nah, Python, ya. Ini kalau tab itu backslash t, ada n, ada r, kemudian backslash double, ya, backslash tanda petik, backslash tanda petik 2. No, you can print the quote using following statement. Jadi kita bisa buat nanti gini, biar ada double quote, maka ada backslash double quote. Nah, jadinya seperti ini, keren, ya. Jadi bisa ditampilkan tanda petiknya sama tanda petik 2. Oke, note the symbol backslash and double quote, ya, together represent one character. Jadi digabungkan itu membentuk satu karakter. Baik, 3.3.5, 3.3.5, printing without the new line. Print, ya, menampilkan display atau menampilkan, mencetak suatu tampilan, ya, output, ya, tanpa new line, garis baru. When you use the print function, it automatically print a line fit backslash n to cause the output to advance to the next line. Jadi ini menyebabkan outputnya, keluarnya itu langsung pada baris yang baru. If you don't want this to happen after the print function is finished, jadi jika kamu tidak ingin apa yang terjadi setelah fungsi print itu adalah finish, diakhiri, ya, you can invoke the print function by passing a special argument and sama dengan any ending string, ya, using following syntax. Jadi kita bisa berikan akhirnya, di akhirnya print itu apa, tampilannya apa. Berikut sintaknya, print item and any ending string. Contoh, for example, 1. Print AAAA, ya, tanda petik 2, petik 2 juga, kemudian and ditambahi dengan 0, 02 digit, ya kan. Sedangkan print BBBB dengan tanda petik juga situ, tapi nggak ada spasinya, ya, 1. Kemudian print CCC dengan ini 3 bintang, D dengan 3 bintang. Apa yang terjadi ini, ya, A ada spasi 2 kosongnya dari sini. Nah, kemudian di BB kan spasi kosongnya hilang, nggak ada spasi di sini. Maka ini 3 ada 3, 3. Jadi kita mau nuliskan di belakangnya, ya, ada N itu. Line 1 print AAA followed diikuti spasi karakter. Line 2 print BBB, line 3 print CCC diikuti dengan bintang. And line 4 print mendiri D followed diikuti oleh by bintang, ya, star, 3 star, ya. Note that tanda petik 2 kali ini in line 2 mean empty string, jadi string kosong. So nothing is printed for petik-petik, ya, di antaranya kalau dia petik 2 ini. You can also use the n argument for printing multiple item using the following syntax.
printer item 1, item 2 sampai seterusnya terakhir any ending string. For example, radius sama dengan 3 ya, print the area is radius kali method p and kosong ya. And the perimeter is 2 kalikan radius. Display the area is 2 and the perimeter is, nah ini kan dikasih spasi. Met P jadi nanti dikasih di sini. Nah, ini dikasih spasi. Spasinya 1. Baik, 3.3.6. The str function. The str function can be used to convert number into a string. For example, as str 3.4. Jadi ini adalah mengkonvertkan bilangan float ke dalam string. Ya, nanti jadi string. Nah, tandanya apa? Kasih tanda petik. Sama ketika kita S sama dengan str3, kita mengonvert 3 integer ke string, maka jawabannya 3, tapi dikasih tanda petik. Itu artinya tipenya berubah menjadi string. The string concatenation operator, jadi juga penjumlahan, ya, operator penjumlahan string. You can use the plus operator to add two number. Anda bisa menggunakan plus operator untuk menambahkan 2 number. The plus operator can be used to concatenate two string, juga dapat menjumlahkan, menambahkan 2 string. Here are some example. Message, welcome to Python. Maka jadinya welcome to Python. Nah, keren ya. Capture number 3, maka so capture str capture no. Jadi nanti ditambah dengan ini stringnya 3. Makanya capture 3. Oke. Line 1, concatenate 3 string into 1. Jadi baris pertama menggabungkan 3 string dalam satu. In line 5, the str function convert the numeric value. Jadi dia mengconvert numeric value ya, dari capture no ke dalam sebuah string. This string is concatenated with capture to obtain the new string capture 3. Jadi string ini akhirnya menggabungkan dan capture ditambah dengan string baru ya, yaitu capture, nanti jadinya capture 3. The augmented assignment plus minus plus sama dengan operator can also be used for string concatenation. For example, the following code concatenates in the string in message with the string and Python is fun. Nah, kalau kita tambahkan message plus and Python is fun, message-nya kan welcome ini kan, welcome to Python. Jadi and Python is fun, seperti itu. 3.8, reading string from the console. To read a string from the console, use the input function. Jadi untuk membaca string dari konsol, maka kita menggunakan input, fungsi input. For example, the following code reads 3 strings from the keyboard. Jadi S1, S2, S3 ini input, enter a string, enter a string, enter a string. Maka print S1 is, S1, S2 is, S2, S3 is, S3 ya. Oke, maka jika kita tulis misalkan string pertama welcome to Python, maka S1-nya welcome, S2-nya to, S3-nya Python. Oke, baik. Itu sudah kita di 3.3 di string dan karakter ya. Nanti di pertemuan episode berikutnya kita akan belajar tentang studi kasus bagaimana minimum number of coin. Jadi kita menentukan bilangan terkecil dari sebuah koin. Oke, tetap semangat belajar Python karena Python itu bahasa pemrogram yang mudah, simple dan menyenangkan. Yes, yakin ya, harus yakin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.